sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Muhammad Sobirin, kehadirannya bersama istrinya tercinta hari ini akan mengajarkan kita untuk lebih waspada terhadap risiko stroke. Pak Sobirin dulu tak pernah menyangka bisa mengalami stroke, sebab sebagai mantan security, tubuhnya tampak bugar dan kuat. Namun, mungkin karena tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, tubuh Pak Sobirin secara perlahan mulai menunjukkan masalah. Hal ini ditandai dengan tekanan darahnya yang mulai tinggi, kemudian diikuti dengan kadar kolesterol, serta asam uratnya yang juga melonjak. Hingga pada tahun 2024 kemarin, tiba-tiba Pak Sobirin kejang-kejang, dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ia mengalami stroke. Kaku semua, harus dibantu sama istri saya. Mau makan, mau mau jalan kemana gitu, harus dibantu dulu. Stroke ini membuat kemampuan bicaranya jadi terganggu. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi tentunya bersama para praktisi kesehatan, ada Mbak Pretisia Sufarli dan Mas Boy Abidin. Kami bertiga selama 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Muhammad Sobirin bersama istri tercinta Ibu Mimin. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Pak Sobirin dan Ibu Mimin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, tentu Pak Sobirin beserta istri hadir ke sini mau bercerita ya seputar masalah kesehatan beliau dan ingin mendapatkan solusi ya Pak ya seputar kesehatan ya Pak ya. Iya. Insya Allah. Sebelum kita berbicara lebih dalam lagi seputar kesehatannya Pak Sobirin, saya mau mendengar cerita nih. Waktu terjadinya stroke itu Bapak tadi sempat bercerita Bapak sedang di jalan. Berarti Bapak sedang berkendara. Iya. Naik motor atau naik mobil berarti Pak? Motor. Lalu motor. terjadi kecelakaan Pak? Iya. Apa yang menyebabkan? Gitu. Saya kurang tahu, langsung jatuh gitu aja. Itu ada motor yang lewat. Baik. Sempat kejang-kejang gitu sih Mas. Kejang? Iya. Bapaknya? Iya. Dokter bilang apa saat itu hasil pemeriksaan? Ada pembekuan di belakang kepala sini sama. Ada pembekuan di belakang area belakang kepala. Iya. Tapi kan Bapak ini memang punya riwayat epilepsi dari sejak muda ya, betul ya Pak? Iya. Dari riwayat yang kami dapatkan. Iya. Nah, apa hubungannya tuh Pak antara kecelakaan dengan kejadian stroke yang Bapak alami? Berdekatan atau bagaimana waktunya? Sekitar semingguan ya. Oke, berarti seminggu kemudian mengalami serangan stroke. Gejalanya waktu itu seperti apa Bu? Awalnya sih nggak bisa ngomong gitu, terus akhirnya tangan juga susah buat pegang gitu. Itu lagi ngapain? Di mana Bu kejadiannya? Setelah bangun tidur gitu kali ya, ketahuannya nggak bisa diajak ngomong gitu. Iya. Ya. Jadi ini kalau pengamatan Ibu atau penilaian Ibu bahwa kondisi stroke yang dialami Bapak adalah setelah kecelakaan. Iya. Artinya bukan pada saat kecelakaan ya, karena memang pemirsa ada suatu kondisi yang memang orang tersebut ya mengendarai kendaraan, apakah itu motor atau mobil, kemudian terjadi serangan stroke. Ya artinya fatal buat yang bersangkutan, juga fatal buat orang di sekitarnya gitu ya. Jadi sekali lagi ya kesehatan harus jaga betul pada saat mau berkendara, apalagi berkendaraan dengan jarak jauh. Nah ini sebaiknya pastikan kondisi kesehatan Anda prima, ya artinya tekanan darah Anda terkendali dengan baik supaya tidak terjadi serangan stroke pada saat Anda berkendara. Terima kasih Mas Boy. Sekarang saya mau tanya sama istri tercinta nih Pak, sama Ibu Mimin. Bu Mimin, dengan kondisi Bapak sekarang pasca stroke, pasti terdampak juga ya Bu ya? Iya. Yang paling berat apa Bu? Bicaranya sih ya Mas. Bicara yang susah dipahami. Komunikasinya jadi terhambat ya Ibu ya? Iya. Kadang-kadang juga nggak paham juga sih. Soalnya kan nggak tahu apa yang mau disampaikan gitu. Lalu bagaimana dengan Bapak ini kan sebenarnya kalau saya lihat dari usia nih sebenarnya masih usia produktif ya? Iya. Tapi karena kondisi kesehatan Bapak yang mengharuskan Bapak pensiun dini ya berarti Ibu ya? Iya. Cukup berat Ibu ya untuk ekonomi keluarga bagaimana Bu?
Untuk sekarang ini saya fokus ngurus suami, Mas. Nah, itu dia. Jadi ya dibantu sama anak kehidupan itu. kita. Memang tidak mudah ya Ibu? Izin Bu, pada saat dibawa ke rumah sakit, berarti Ibu menemani ya Bu ya? Iya, Pada saat yang mengalami serangan stroke, iya. diperiksa sama dokter, dikatakan apa saja nih yang tinggi? Tensinya ya. Di angka berapa tuh? Yang waktu awal-awal itu 200/100. Oh, tinggi. Ya ampun, berarti tinggi banget ya Bu Iya. tensinya. Kolesterolnya? Tinggi juga sih waktu itu ya. Ingat gak Bu angkanya Bu? Nggak ingat. Gak ingat. Asam urat? Ada juga. Ada juga, tinggi juga ya Bu ya? Iya. Gula darah? Kalau gula darah enggak sih. Enggak. Iya. Jadi kalau lihat kondisi Bapak waktu itu mengalami stroke ya, artinya dengan tensi tinggi, dengan angka-angka yang tinggi, dan kemudian dengan kualitas hidup yang menurun, itu kan sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya buat Bapak sendiri dan juga buat Ibu serta keluarga. Ibu pernah dengar nggak istilah dengan stroke berulang? Bisa berulang Bu stroke ya. Ini perlu kita waspadai ya. Jadi pemirsa, tadi kita melakukan pemeriksaan pada Pak Sobirin ya, kita lihat angka-angkanya juga masih tinggi. Ya ini kalau kita lihat nih, angka tadi kita cek angka kolesterolnya 259 mg per desiliter. Artinya ini di atas normal Pak. Ya, normalnya adalah 200 ke bawah. Ya kita kalau bicara masalah kolesterol. Kemudian ini juga yang masih mengkhawatirkan. Terus terang saya melihat angka ini deg-degan Bu. Ya. Karena risiko stroke berulangnya ini sudah dekat nih Bu ya, walaupun kita nggak tahu kapan, tapi ini seperti bom waktu. Tensinya masih di 180/105 ya, sedangkan harapannya tensi normal itu di 120/80. Ya Pak ya, kita nggak pengen nakut-nakutin Bapak, nggak pengen nakut-nakutin Ibu, tapi kita sayang sama Bapak Ibu semua ya. Jangan sampai tensi ini kemudian menjadi atau mengalami stroke berulang ya, stroke yang kedua. Karena stroke yang kedua itu kondisinya jauh lebih tidak mengenakan buat yang bersangkutan dan juga buat Ibu. Bahkan ada risiko untuk jadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa terjadi kematian tiba-tiba. Ya sekali lagi buat Anda siapapun, mungkin Anda atau mungkin keluarga Anda yang pernah mengalami stroke, hati-hati, harus betul-betul dikendalikan. Kadar kolesterolnya, gula darahnya, asam urat, tekanan darahnya, dengan rutin mengkonsumsi obat, kemudian bisa dilengkapi dengan teknologi agar tidak terjadi stroke berulang. Bagaimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak hadir ke sini untuk mendapatkan solusi kan tentunya pemirsa ya? Iya. Sekiranya mungkin dari Pak Sobirin. Yang saya mau tanya, yang kedepannya supaya jalan agak nggak terlalu apa namanya? Kaku ya? Iya, Tensinya kaku. bisa turun. Tensi juga. Kolesterol, asam urat biar bisa turun, bisa normal, bisa sehat kita. Iya. Nah, itu. Ya banyak sih upaya yang bisa kita lakukan ya. Pertama adalah mengenai pola hidup ya, jadi pola makan. Bapak jaga betul ya, kadar gulanya, kadar garamnya, kadar lemaknya harus dijaga betul. Kemudian tidur Bapak ya, usahakan cukup 6-8 jam sehari dengan kualitas yang baik. Kemudian juga berat badan dijaga, kemudian olahraganya ya. Ya walaupun kondisi Bapak sekarang memang ada keterbatasan, tapi bukan berarti Bapak tidak bisa melakukan aktivitas fisik, tidak bisa melakukan olahraga. Tentunya disesuaikan dengan kondisi Bapak, tapi harus bergerak. Kemudian berikutnya faktor stres ya. Kita bicara masalah pola hidup. Upaya yang berikutnya adalah terus mengikuti obat-obat atau anjuran dari dokter, dan kemudian bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, biasanya orang dengan stroke itu atau orang dengan hipertensi itu kualitas pembuluh darahnya tidak bagus. Dia menjadi kaku, menjadi rigid, lagi sempit, sehingga tekanan darahnya kemudian akan meningkat. Ini disebabkan kadar nitrik oxide yang menurun. Kenapa sih menurun? Karena usia. Ya, salah satunya. Bisa juga karena pola hidup yang tidak sehat. Bisa juga karena faktor lingkungan yang banyak radikal bebas. Nah, kadar nitrik oxide menurun ini akan dioptimalkan kembali dengan penggunaan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini bukan disuntik Pak, bukan diminum, bukan segala macam, hanya ditempelkan saja. Ya, di pergelangan tangan kiri seperti yang digunakan Mas Adit. Ya, digunakan dari 15 menit sampai 1 jam. Ya, jadi nggak sepanjang hari digunakannya. Dan kemudian ini diharapkan akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, karena di pembuluh darah tangan kiri kita ini ada pembuluh darah nadi besar yang kemudian aliran darahnya mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, di situ kadar nitrik oksida akan dioptimalkan kembali. Dengan nitrik oksida yang optimal, maka di pembuluh darah yang tadinya kaku, sempit, rigid ini akan menjadi lebih lentur, lebih elastis. Dengan begitu hambatan pada aliran darah akan dikurangi dan tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi intinya tadi ya, kalau Bapak tadi masalahnya
menjaga supaya tensinya bisa terkendali dengan baik dan tidak terjadi stroke berulang. Ini satu hal yang juga harus kita waspadai adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dibantu dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin dan kontinu. Digunakan 2 kali sehari pada pergelangan tangan sebelah kiri, bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, membantu menguraikan sumbatan atau gumpalan darah. Kita sama-sama saksikan ya, gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, aliran darah ini akan menjadi lebih lancar, sehingga sel darah bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, membantu mencegah terjadinya komplikasi yang pertama maupun berulang. Ditambah lagi penggunaan teknologi laser ini akan mengaktifkan proses pembakaran tubuh yang membuat gula darah, kolesterol, dan asam urat Anda bisa menjadi lebih stabil. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Penggunaan secara rutin nantinya mitokondria atau dapur energi yang ada di setiap sel tubuh akan lebih banyak mengubah gula, kolesterol, dan asam urat menjadi energi. Energi yang ditingkatkan ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas fisik, tapi pada waktu bersamaan gula darah, kolesterol, dan asam urat menjadi lebih stabil. Sudah saatnya untuk Anda pemirsa yang punya keluhan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi, atau mungkin yang masih muda tapi belum punya keluhan apapun, ingat bahwa segala sesuatu yang diidam-idamkan akan sirna ketika Anda tidak memiliki kesehatan. Yang diinginkan oleh seorang penyintas stroke adalah kembali sehat. Jadi kalau misalnya Anda masih memiliki kesehatan, jaga betul-betul kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, untuk Bapak Sobirin dan pemirsa Go Healthy ya, aku laser yang saya gunakan ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga pemirsa. Tentunya sebagai upaya pencegahan penyakit, serta dapat membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pemirsa, bisa tercegah dari komplikasi serius, apa saja? Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Aku laser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya tentu sudah dirasakan oleh banyak orang ya. Dan waktunya Anda pemirsa untuk ikut merasakannya. Ayo, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan dicatat atau langsung difoto nomornya, namun pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan adalah yang resmi, yang bergaransi dan hanya ada di Gogomol. Perlu diingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau silakan bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek, silakan langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, segera gunakan aku laser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, masih di Go Healthy dan waktunya bicara fakta. Penyakit pasangan adalah cerminan gaya hidup bersama. Bagaimana faktanya? Silakan Mbak Preti. Informasi ini kami angkat karena memang berhubungan dengan pengalaman dari Pak Sobirin dan Ibu Mimin. Berdasarkan dengan riwayat yang kami dapatkan, kalau Pak Sobirin ada tensi tinggi sama kolesterol tinggi berujung ke serangan stroke. Kalau Bu Mimin ternyata kurang lebih sama juga, ada tensi tinggi sama kolesterol tinggi. Betul ya Bu ya? Nah, jadi penyakit pasangan adalah cerminan gaya hidup bersama ini adalah sebuah fakta pemirsa. Fenomena ini sering disebut dalam dunia medis adalah concordance of disease. Ini membuktikan bahwa penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi atau obesitas bukanlah takdir genetik semata. Tapi ada kebiasaan yang dijalani bersama. Ada kesepakatan, ada keputusan yang diambil secara bersama dan memang dijalani oleh sang suami maupun sang istri. Dan keterkaitan ini berhubungan dengan sosiologis dan perilaku dari pasangan tersebut. Saya kasih contoh, biasanya pasangan suami istri itu kan memutuskan secara bersama menu makanan, porsi makanan, jam makan, serta aktivitas yang dilakukan. Contoh, kalau yang satu sukanya nonton TV, maka nonton TV-nya barengan. Kalau yang satunya suka olahraga, akhirnya ketular tuh yang positifnya, jadi olahraga berbarengan. Contoh lain, misalkan ada pasangan yang kalau makan sukanya asin dan manis banget. Akhirnya pasangan yang satu lagi nih, yang memang makannya rendah garam, ngikut akhirnya. Ngikut apa? Ngikut yang asin-asin, ngikut yang manis-manis. Nah, itu mengapa dalam upaya pencegahan penyakit kronis, pengobatan maupun proses pemulihan, ini adalah upaya tim. Suami dan istri harus kerjasama. Dua-duanya memang kalau memang memutuskan untuk pengen sehat, sehatnya harus sehat barengan. Demikian. Itu mengapa ya seperti Bu Mimin, sudah saatnya nih Bu Mimin harus lebih peduli juga dengan kesehatan Bu Mimin. Jangan sampai mengalami komplikasi juga. Agar bisa menua dengan sehat bersama. Ya. Ini raport kesehatan Ibu nih lebih sama ya. Tadi kalau Pak Sobirin kan di 180 di atas normal. Ibu juga di atas normal ya. Tekanan darahnya di 158/109 Bu. Iya. Ibu tahu tensi tinggi ini sejak kapan? Tahun 2025 ini sih pertengahan. Baru tahun ini. Selama suami saya sakit ini saya juga jadi sering ikut cek tensi, ya itu kan jadi sama-sama ya, Bapak cek, Ibu juga dicek. Nah kita lihat juga ini asam uratnya juga ya, untuk wanita ini normalnya di bawah 6, ini angkanya 6,5, sudah mulai merangkak naik Bu. Ya kalau tidak dikendalikan dengan baik, ini akan terus naik. Kemudian kita lihat nih kolesterolnya, ya masih di angka batas 200 ya, tapi artinya sudah mulai di batas maksimal nih. Ya hati-hati kalau nggak dijaga pola makannya, ya Ibu terus sibuk ngurus Bapak, masak dan segala macam, beri makanan-makanan yang kemudian kolesterolnya tinggi, ada berisiko untuk meningkat juga. Bapak semenjak kena serangan stroke, kalau saya perhatikan kan masih kesulitan bicara nih sampai saat ini. Ada suka mudah lupa? Iya. Suka mudah lupa. Ya. Sakit kepala? Ya, nggak ada sih. Nggak ada. Kadang-kadang. Pusing-pusing, muter-muter? Iya. Muter-muter. Kalau lagi ya. Gangguan keseimbangan? Iya. Iya. Oke. Iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Ada sakit kepala juga? Iya, sakit kepala. Oh, sakit kepala seperti apa? Ibu bisa ceritakan? Sakit gitu sih, di pelipis sini sama di belakang. Di belakang? Iya. Ada vertigo gitu Bu? Pusing enggak berputar? Sih, vertigo. Enggak? Cuma ke bahu kadang-kadang juga. Sampai ketarik gitu ya? Jadi nggak bisa masak, nggak bisa ngelakuin aktivitas dengan baik. Nah, kita punya solusi nih, dan solusinya juga tadi udah kita bahas, yaitu penggunaan teknologi laser yang merupakan satu kesatuan. Kita lihat di ilustrasi belakang ya, penggunaan teknologi laser ini ada unit utama dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Lalu ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Ini bisa menjawab keluhan yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Karena penggunaan secara rutin ini bisa membantu mengurangi gejala sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan juga mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Ditambah lagi mencegah terjadinya kepikunan. Jadi kalau misalkan Bapak pakai nanti sakit kepalanya berkurang, lalu juga bisa sel sarafnya terjaga dengan baik. Kalau Ibu bisa membantu mengurangi sakit kepala yang tadi Ibu rasakan.
Jadi sudah saatnya nih untuk pemirsa ya yang punya keluhan yang sama, ingat bahwa ketika kita ingin menua, pastinya ingin menua dengan sehat bersama dengan pasangan. Pengennya nanti pas waktu memasuki masa pensiun bisa pacaran berdua lagi kemana-mana, keliling-keliling, itu kan harus sehat. Jadi upayakan kesehatan yang Anda miliki, jaga dan rawat sebaik mungkin, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi sekali lagi menerapkan pola hidup sehat ini juga harus dilakukan secara bersama-sama, menerapkan pola makan yang sehat juga dilakukan bersama-sama, dan juga penggunaan teknologi lasernya ini bisa digunakan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu punya alat teknologi laser ini, tadi sudah kita jelaskan apa manfaatnya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bapak bisa gunakan, Ibu bisa gunakan, harapannya Bapak dan Ibu bisa terjaga kualitas darahnya, bisa terjaga kualitas hidupnya, dan bisa sehat secara bersama-sama. Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah ya. Kalau Ibu tadi belum ada serangan, belum ada komplikasi, ya bukan berarti kemudian Ibu santai-santai aja. Ibu juga harus menjaga pola hidup sehat dengan baik dan bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekali lagi kalau kita bicara masalah hipertensi, kita bicara stroke, kita bicara masalah gula darah, kolesterol, ini sebenarnya masuk dalam kelompok penyakit tidak menular. Ya, penyakit yang bisa dicegah, penyakit yang bisa dideteksi, bisa dikendalikan dengan baik, ya, bisa dicegah untuk tidak terjadi komplikasi. Asal kita mau, harus ada upaya, harus ada take action, harus ada upaya yang kita lakukan. Bukan kemudian kita hidup sembarangan kemudian semuanya bisa terjaga dengan baik, tidak ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau sehat harus ada upaya untuk sehat, menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Dengan begitu maka harapannya suami, istri, keluarga, anak-anak semuanya bisa sehat dan juga bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Bagaimana Bapak, Ibu, apakah solusi yang diberikan oleh Mas Boy juga Mbak Preti hari ini sudah siap untuk diaplikasikan? Sudah siap untuk take action, menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya? Iya. Bagaimana dengan Ibu? Iya. Sudah siap juga Ibu ya untuk pencegahan ya Bu? Siap. Agar sehat selalu ya Bu, bisa selalu mendampingi suami tercinta? Iya. Nah pemirsa, cerita ini bukan hanya membuka wawasan kita ya, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih Mas Boy juga Mbak Preti sudah memberikan masukan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya pemirsa, Aku Laser ini adalah pilihan yang tepat sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa tercegah dari komplikasi serius tentunya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Jadi perlu diingat, produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Karena Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aku Laser selama lebih dari 10 tahun. Pemirsa, Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu diingat ya pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda bisa mendapatkan produk Aku Laser dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, tapi usia panjang tentu dapat direncanakan. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak dimulai dari hari ini. Ayo, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tentunya gunakan dokter laser atau Aku Laser. Segera konsultasikan kesehatan Anda sekarang juga pemirsa, karena ada solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini, dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.